Nagari Tandikat terletak di bawah kaki Gunung Tandikat, di mana mata pencaharian masyarakat setempat adalah bertani dan berkebun. Sebagian masyarakatnya yaitu bertanam pepaya, yang mana bertanam pepaya itu menghasilkan ratusan ton per minggu yang telah dikirim ke Pulau Jawa dan Pulau Batam. Namun kendala yang didapatkan oleh masyarakat Tandikat tersebut yaitu kalau ada pepaya tersebut yang terlalu matang atau terlalu masak di pohon, itu harganya sangat rendah. Untuk itu masyarakat pasar Tandikat sangat ingin diberi pengalaman untuk mengolah pepaya yang masak dengan harga rendah itu supaya bisa menjadi bernilai harga tinggi untuk diolah beberapa macam makanan. Di samping itu juga pakaian adat istiadat Minangkabau sudah mulai dilupakan oleh masyarakat tersebut. Makanya perlu revitalisasi kembali pakaian tradisional adat Minangkabau. Untuk itu, sehingga kegiatan ini bisa dibuat bertepatan dengan adanya pengangkatan gelar datuk suku Sikumbang di Tandike. Pasar Tandike adalah pasar rakyat yang masyarakat saling berkumpul, berbaur, baik itu pedagang, petani, masyarakat, unsur masyarakat. Disinilah semua aktivitas kegiatan-kegiatan yang sifatnya baru, inovatif itu bisa dibuat, sehingga informasi dapat diterima masyarakat dengan cepat. Atas dasar inilah Sanggar Semut sebagai salah satu penggiat seni dan budaya daerah Tandike akan menggelar baralik gadang di pasar Tandike, yang dalam itu terdapat beberapa rentetan bentuk kegiatan, diantaranya pameran buah-buahan, pelatihan desain dan pembuatan pakaian adat istiadat Minangkabau dengan desain kesenian untuk ibu-ibu PKK Tandikat, pelatihan pengolahan buah pepaya menjadi beraneka variasi makanan dan minuman untuk petani pepaya, pertunjukan seni tradisional, dan prosesi adat istiadat pengangkatan gelar datuk dengan arak-arakan berpakaian adat sekeliling kaum Sikumbang. Konsep kegiatan baralik gadang di pasar Tandikat adalah upaya memanfaatkan ruang publik sebagai sarana melaksanakan kegiatan yang bernilai lebih. Kegiatan seperti ini belum pernah dibuat di Nagari Tandikat sudah sekian puluhan tahun. Sanggar Semut ingin membuat perhelatan ini menjadi lebih besar dan lebih baik sehingga mempunyai upaya tarik dan mempunyai nilai tersendiri, sehingga diharapkan semua kalangan dapat memetik keuntungan di kegiatan ini, baik keuntungan dari nilai sosial, budaya maupun keuntungan dari nilai ekonomi. Tempat dan waktu pelaksanaan. Tempat kegiatan Pasar Tandike, Kantor Wali Nagari Tandikat, Kecamatan Petamuan, Kabupaten Padang Pariaman. Pasca event pada bulan Oktober sebagai evaluasi dan laporan kegiatan. Manfaat kegiatan diharapkan adanya ketahanan budaya pakaian adat, makanan tradisional dan penggunaan ruang publik untuk membentuk ekosistem kebudayaan yang kuat, maju dan mempertahankan nilai adat dan tradisi daerah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat karena kegiatan berlokasi di pasar rakyat, bertambah dengan adanya pasar kuliner tradisional. Sarana hiburan bagi masyarakat dengan adanya penampilan kesenian tradisional, menambah nilai kecintaan budaya lokal bagi masyarakat. Ajang promosi budaya daerah ke masyarakat luar, pendokumentasian digital kegiatan kebudayaan daerah sehingga bisa dilihat untuk jangka waktu yang panjang.
menerima manfaat. Penerimaan manfaat dari kegiatan ini adalah anggota Sanggar Semut sebagai panitia pelaksana kegiatan bekerjasama dengan pemerintah Nagari Tandikat, kelompok tani dan tim PKK Nagari Tandikat, kaum datuk suku Sikumbang, masyarakat petani dan pedagang di sekitar pasar Tandikat, masyarakat Nagari Tandikat, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, masyarakat Sumatera Barat dan suku Minangkabau umumnya. Sanggar Semut salah satu-satunya sanggar yang aktif melakukan pembinaan seni dan budaya pada anak-anak dan pemuda setempat. Sanggar Semut selalu berbuat dan berusaha agar anggota binaan selalu mencintai adat dan budaya tradisional Tandikat. Sebagai salah satu sanggar binaan Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman, sering diundang untuk menampilkan atraksi seni di event-event yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan beralik gadang di Pasar Tandikat menghabiskan biaya yang tidak mampu dipikul sendiri oleh Sanggar Semut. Untuk itu butuh bantuan dari berbagai pihak, khususnya bantuan dari fasilitas bidang kebudayaan di kementerian. Dana yang kami butuhkan lebih kurang sekitar 300 juta.